الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وإفضاله بسم الله الرحمن الرحيم وبسند المتصل للإمام النووي وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha terhadap beliau berdua. Qala, beliau berkata, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, beliau sedang khutbah, iza huwa birajulin qa'imin, tiba-tiba ada seorang lelaki sedang berdiri. Fasa'ala anhu, fasa'ala anhu di sini domirnya bukan kembali kepada rajul. Bukan itu rajul bertanya kepada Rasulullah, bukan. Tapi maksudnya fasa'ala anhu, Rasulullah yang bertanya. Fasa'ala anhu, maka Rasulullah bertanya anhu, tentang siapa lelaki itu. Faqalu, maka mereka para sahabat menjawab, Abu Israil. Abu Israil nazara, dia bernazar ayyaquma fis syamsi wala yaqudah, dia berdiri di terik matahari wala yaqudah, dan tidak duduk, wala yastazil, dan dia juga tidak mau bernaung, wala yatakallamu, dan juga dia tidak berbicara, wa yasuma, dan dia berpuasa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muruh, maka bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muruh, perintahkanlah ia, fal yatakallam, hendaknya dia berbicara, wal yastazilla, dan dia bernaung dari panasnya matahari, wal yaquda, dan hendaknya dia duduk, wal yutimma saumahu, dan dia sempurnakan puasanya. Nah, Abu Israil di sini namanya Yusair. Dia termasuk golongan Ansar. Jadi nama Abu Israil di sini adalah Yusairun. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berkhutbah, ada seorang laki-laki berdiri. Nabi bertanya tentang siapa ini lelaki, dijawab sama sahabat, namanya Abu Israil. Dia bernazar. Nazar kalau kita definisikan dari segi bahasa, artinya al-wa'du bi khairin wa syarrin, janji dengan kebaikan atau dengan keburukan, itu namanya nazar secara bahasa. Kalau secara syariat, definisi syariat, kalau di kitab Yaqut An-Nafis, iltizamu qurbatin lam tata'ayyan bisigha, melazimi suatu qurbah, pendekatan diri kepada Allah, lam tata'ayyan,
yang tidak diwajibkan dengan asal syara' bisighatin dengan sighah, dengan ucapan. Tapi kalau kita lihat di kitab Fathul Qarib, iltizamu qurbatin ghairi lazimatin bi asli syara', melazimi atau mengharuskan suatu kurbah, suatu pendekatan diri, tidak mesti dan tidak wajib berdasarkan dalil syara'. Nah, asal daripada nazar ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka menunaikan nazar mereka. Ini kan kita sering bicara tentang nazar pengen ini, nazar ini. Nah, ini di sini kita kupas tentang nazar. Jadi asalnya dalilnya itu firman Allah, wal yufu nuzurahum, hendaknya dia menunaikan nazarnya. Nah, kalau hadis nabinya yang kedua, man nazara ayuti Allah falyuti'hu wa man nazara ayyasi Allah fala ya'si. Siapa orang yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia taat kepada Allah. Namun orang yang bernazar maksiat kepada Allah, maka jangan maksiat. Nah, nazar dibagi menjadi dua. Ada namanya nazar luzaj, nazar lujaj. Nazar lujaj ini biasanya muncul dari emosional. Nazar lujaj ini ayyaqsidan nazir man anafsihi min syai'in, yaitu si nazir, orang yang bernazar itu menyengaja mencegah dirinya dari sesuatu, wala yaqsidul qurbah, dan dia tidak menyengaja atau tidak punya niat untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia ayyaqsidan nazir, si nazir ini, orang yang bernazar ini menyengaja hassa nafsihi, mendorong dirinya terhadap sesuatu, wala yaqsidu bihil qurbah, dan gak ada niat untuk qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh si nazir menyengaja mencegah dirinya dari sesuatu dan gak ada niatan kurbah, pendekatan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti in kallamtu fulanan falillahi alayya kada. Kalau ane bicara sama si fulan, maka hak Allah atas diriku, aku wajib bersedekah sekian. Kalau aku bicara dengan si fulan, berarti apa? Dia mencegah, dia menyengaja dirinya. Si nazir ini menyengaja dirinya mencegah terhadap sesuatu, yaitu apa? Dia nggak mau bicara dengan orang, dengan si fulan. Nah, ini namanya nazar luzaj. Atau dorongan dirinya terhadap sesuatu dan gak ada kurbahnya. Contoh, ilam adkhulid dar, kalau aku tidak masuk rumahnya si fulan, maka falillahi alayya kada, maka hak Allah atas diriku, aku wajib bersedekah sekian. Dia mendorong dirinya agar gak masuk ke rumah. Dia motivasi dirinya. Nah, biasanya makanya dibilang nazar lujaj ini biasanya munculnya dari emosional. Nah, kapan aja orang bernazar mengucapkan seperti ini, itu dia dipilih antara satu, dia jalankan nazarnya, atau dia batalkan nazarnya dan dia terkena kafaratul yamin. Kafaratul yaminnya apa? Yang pertama, dia itqu raqabah. Ini mukhayyar, boleh dia pilih. Yang pertama, itqu raqabah mukminah. Dia merdekakan budak mukmin selamat dari aib. Yang kedua, dia kasih makan 10 orang miskin, masing-masing orang miskin 1 mud, atau pakaian yang layak buat mereka.
masing-masing orang miskin. Atau puasa 3 hari. Apakah berturut-turut puasanya? Ala qaulil azhar, dalam mazhab enggak wajib puasa berturut-turut, yang penting 3 hari. Ini yang namanya nazar luzaj. Ada namanya nazar mujazah yang kedua. Nazar tabarrur, dia ada niat qasad tagarrub, ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada 2 jenis. Ada kalanya dia gantungkan dengan sesuatu, ada kalanya dia tidak gantungkan dengan sesuatu. Yang dia tidak gantungkan dengan sesuatu, contohnya lagi diam begini, totonya dia mengatakan lillahi alayya an atasaddaq. Hak bagi Allah atas diriku, wajib aku bersedekah atau wajib aku berpuasa. Nah, kata ulama, ketika dia globalkan kata-katanya seperti ini, maka dia paling sedikitnya sedekah, atau paling sedikitnya dia puasa, yaitu 1 hari. Atau dia sholat, paling dikitnya dia 2 rakaat. Tapi kalau dia ngomong aneh puasa 3 bulan berturut-turut, ya udah lazim, wajib bagi dia untuk dia kerjakan. Ini kalau dia tidak gantungkan dengan sesuatu. Kalau dia gantungkan dengan sesuatu, contohnya, kalau aku sembuh dari penyakitku, ya, maka hak Allah atas diriku, aku akan bersedekah, wajib bersedekah umpama 100 ribu. Kapan aja penyakitnya dia baik, dia tunaikan nazarnya, bayar itu 100 ribu. Jadi kalau nazar tabarrur itu wajib dia tunaikan. Kalau nazar lujaj antara 2, dia batalkan atau dia kena kafaratul yamin. Nah, sekarang yang namanya nazar luzaj, apa nazar mujaza atau nazar tabarrur itu, pertanyaannya, ini kan sifat atau kenaannya dengan perbuatan taat. Umpama ada orang dia nazar, aneh nazar akan jalankan sholat 5 waktu seumur hidup aneh. Jatuh gak nazarnya dia? Gak jatuh. Kenapa? Karena nazar ini tidak berlaku untuk sesuatu yang sifatnya fardu ain. Beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah jadi itu. Contohnya, aneh nazar setiap ada orang yang meninggal, aneh akan sholatkan jenazahnya atau hadir dalam sholat jenazahnya. Itu kan fardu kifayah, sholat jenazah. Maka itu jadi nazar buat dia. Termasuk juga apa? Perkara yang mubah. Tulayan akid, makan hukumnya mubah. Yang bilang makan wajib siapa? Asal hukum makan adalah mubah. Diri mubah, duduk mubah. Dia bernazar untuk meninggalkan atau mengerjakan sesuatu yang mubah, nggak masuk. Kalau di sini di dalam kitab Fathul Qarib. Tapi catatannya, kalau dia tidak menggantungkan, ya, kalau dia itu tidak mencakup dorongan atau mencegah, ya, atau di situ ada sandarannya kepada Allah, falillahi alayya kaza. Nah, itu nggak masuk. Apa itu bahasanya? Jatuhnya nanti jadi masuk. Tapi kalau dia nggak ikut sertakan gitu, nggak ada niat dia untuk mencegah dirinya buat makan yang mubah, atau meninggalkan sesuatu yang mubah, atau dorongan untuk melaksanakan yang mubah, dia bernazar, ya, tapi nggak ada di situ idhofah kepada Allah, nggak ada dorongan buat dirinya, nggak ada pencegahan buat dirinya. Nah, ini yang jadi khilaf antar ulama. Jadi khilaf antar ulama. Seperti apa? Aneh nazar nggak makan daging. Aneh nazar nggak minum susu. Atau aneh nazar makan ikan. Nah, di sini ada khilaf antar ulama. Ya.
Dalam pandangan yang rajih menurut Al-Imam Al-Baghawi, begitu juga Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Baghawi, itu beliau mengatakan wajib kafaratul yamin. Berarti dia batalkan. Dia batalkan. Karena di situ yang namanya mubah nggak ada kurbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia batalkan, dia kena kafaratul yamin. Ini menurut pendapat yang rajih. Dan Al-Imam Nawawi beliau ngikut dalam pandangan ini dalam kitab Muharrar dan kitab Minhaj. Tapi dalam kitab Raudhah ya, beliau mengatakan nggak wajib kena kafaratul yamin. Dan ini pendapat yang muktamad asalnya kata Al-Imam Al-Bajuri. Tapi ingat tadi bahasa dia aneh nggak makan daging itu nggak ada niatan dorongan dia untuk makan daging, nggak makan pencegahan diri dia untuk tidak makan daging, atau pencegahan dirinya, atau di situ nggak ada taklik, nggak ada sandaran kepada Allah, demi Allah atau hak Allah atas diriku, lillahi alayya. Nah ini yang jadi mahallul khilaf. Nah, dalam hadis ini, si sahabat Abu Israil ini diperintahkan sama Nabi apa? Muru falyatakallam wal yastazil wal yaqut. Perintahkan dia untuk ngomong, untuk bernaung di bawah dari teriknya matahari dan hendaknya dia duduk. Kenapa? Karena ini semuanya perkara mubah. Suruh batalin semua sama Nabi. Makanya yang dapat kita istimbat daripada hadis ini, dari lafaz ini, an-nazar bis-sukut laisa qurba fi syariatil Islam. Dia nazar untuk diem itu bukan nggak ada nilai qurbah dalam syariat Islam. Dan Allah tidak akan menerima suatu amalan yang tidak Allah syariatkan. Dan nggak ada izin syariat dalam hal itu. Karena ini semuanya perkara mubah. Makanya sama Nabi perintahin dia buat ngomong, perintahin dia buat bernaung, perintahin dia untuk duduk. Tapi begitu puasa, wal yutimma saumahu. Hendaknya dia sempurnakan dia punya puasa. Karena ini jatuhnya tabarrur, nazar tabarrur. Ada nilai kurbah. Jadi itu harus diingat-ingat. Nah kalau ada orang besar, notabennya dia orang yang dihormati, orang yang terkenal dan yang lain-lain sebagainya, kemudian di nazar aneh nazar nggak mau ngomong, maka laisa biqurbah fi syariatil Islam. Harus dipahamin itu jelas-jelas. Karena man taqarrab ila Allah bi amalin lam yaj'allahu wa rasuluhu qurba ila Allah fa amaluhu batil mardud. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan yang Allah dan Rasulnya tidak menjadikan itu sebagai qurbah, pendekatan diri, maka amalnya dia yang dia lakukan itu batil mardud. Batil dan ditolak. Makanya jangan sembarangan nazar. Babun fil muhafazati alal amal, bab menjaga amal. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Bukankah telah tiba waktunya bagi orang yang beriman, mereka hati mereka menjadi khusyuk kepada Allah, menjadi khusyuk hati mereka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran yang telah turun.
Wala yakunu, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang utul kitab, maksudnya adalah al-yahud wan nasara, min qablu, sebelum kalian, fatala alaihimul amadu. Fatala alaihimul amadu, maka setelah melalui fase yang panjang bagi mereka, qasat faqasat qulubuhum, maka menjadi beku mereka punya hati, menjadi keras mereka punya hati. Wa qala ta'ala wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa ruhbaniyya ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanallahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Dan telah kami susul asar daripada anbiya sebelumnya, dari Nabi Ibrahim, kemudian dengan Nabi Isa ibnu Maryam, dan kami berikan kepadanya kitab Injil, dan kami jadikan di hati orang-orang yang mengikutinya sifat lembut dan sayang dan ruhbaniyah. Ruhbaniyah di sini al-mubalaghah fil ibadah, berlebihan di dalam beribadah sampai enggak mau, sampai mutusin hubungan dengan manusia. Ibtada'uha, ini perkara yang baru mereka munculkan, kata Allah. Wa ma katabnaha alaihim, dan kita enggak wajibkan buat mereka kayak begini. Illa ibtigha'a ridwanallah, kecuali mengharap ridhonya Allah. Tapi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, mereka tidak menjaga sebagaimana mestinya. Wa qala ta'ala wa la takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankasa, dan janganlah mereka seperti perempuan yang mengurai benangnya setelah dia pintal kuat-kuat. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai tiba kepadamu yang namanya yakin. Yakin di sini maksudnya al-maut. Nah, kaitan bab ini dengan bab yang sebelumnya. Dalam bab ini kita disuruh menjaga amal yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita dawamkan. Di bab sebelumnya kita disuruh menengah-nengah dalam ibadah, enggak terlalu berlebihan di dalam ibadah. Kaitannya apa? Kaitannya kita bisa dawam ibadah, bisa menjaga amal kita yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita dawamkan. Caranya adalah dengan al-iqtisad, tengah-tengah di dalam beribadah. Karena kalau terlalu berlebihan, terlalu semangat, nanti ujung-ujungnya akan bosan. Kalau dia bosan, dia akan tinggalkan. Jadi kuncinya di dalam mudawamah, dalam continue, dalam istiqamah adalah al-iqtisad, tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan dalam beribadah sampai melupakan semuanya. Nah, ini kolerasi antara bab yang ini dengan bab sebelumnya. Kemudian yang dapat kita istimbat daripada ayat ini, semua tadi yang kita bacakan adalah at-targhib fil muhafazah 'alal a'malis salihah. Dorongan untuk menjaga amal saleh, wal mudawamah, dan continue, istiqamah dalam menjalankannya. Yang kedua, riayatu huquqillah, menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan berusaha sebisa mungkin kita kerjakan, apa yang dilarang sebisa mungkin, sekeras mungkin jangan sampai kita tabrak. Terus yang terakhir, al-qiyam bi ibadatihi hattal maut. Kita terus beribadah kepada Allah sampai wafat. Nah, kita kalau melihat ayat ini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah, bukankah saatnya bagi orang-orang yang beriman hatinya menjadi khusyuk dengan zikir kepada Allah dan apa yang telah turun, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini kita teringat kisah Sayyidina Fudail bin Iyad. Sayyidina Fudail bin Iyad sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya, dulu beliau adalah seorang raja begal.
rajanya perampok. Pokoknya namanya terkenal Sayyidina Fudail bin Iyad. Sampai kalau lewat wilayahnya itu orang nggak ada yang berani. Jadi namanya itu bikin takut. Jadi kalau udah lewat di wilayahnya Sayyidina Fudail bin Iyad, biasanya pulang tinggal nama. Ngeri orang. Ya. Nah, suatu saat Sayyidina Fudail bin Iyad dia tertarik dengan seorang wanita. Jatuh hati sama seorang wanita. Saking penasaran dia naikin temboknya nih. Begitu dia naikin temboknya, dia pengen ngelirik, namanya orang lagi jatuh cinta. Dia pengen lihat, dia pengen ngintip. Ternyata ini perempuan lagi baca ini ayat. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Bukankah ada waktunya orang yang beriman khusyuk, zikir kepada Allah, khusyuk dengan Al-Quranul Karim. Ketika dengar ayat ini Sayyidina Fudail bin Iyad jatuh. Badannya lemes. Apa beliau katakan? Ya Rabb, udah waktunya sekarang kita taubat. Ini ayat. Jadi ayat ini yang membuat sadar Sayyidina Fudail bin Iyad. Sampai begitu beliau sudah taubat, beliau menjadi kibar ulama, tokohnya ulama, ahli ibadah di Haramain terkenal. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i ngambil daripada Sayyidina Fudail bin Iyad. Kandungan ayat ini luar biasa. Karena kalau kita lihat dari asbab nuzulnya ini ayat, sahabat Nabi ketika beliau pindah ke kota Madinah, udah mulai hidup enak, hidup agak nyaman. Yang ibadah mereka dulu pernah continue dawamkan, sekarang agak bosen ketika berada di Madinah. Nah, Allah turunkanlah firman ini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah, sebagai teguran untuk mereka. Itu sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini melahirkan seorang tokoh besar yang namanya Sayyidina Fudail bin Iyad. Jadi apa Allah negar orang-orang mukmin di sini? Yang sudah amal ibadah yang sudah kalian lakukan, amal soleh yang sudah kalian lakukan, maka dawamkan, jaga itu amal soleh, jangan sampai kita tinggalkan. Hak Allah juga dijaga. Terus ibadah sampai kapan? Ya sampai kita wafat. Karena eksistensi kita berada di dunia ini sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Sampai kapan? Sampai dia wafat. Jadi nggak ada putus dalam ibadah. Kita bisa lihat contoh sholat, nggak bisa diri, duduk, nggak bisa duduk. Dia rebahan, dia nggak bisa dia rebahan, masih nian juga, dia pakai isyarat mata, masih nggak juga, baru disolatin selesai. Makanya Anda katakan tidak ada manusia manapun yang lebih afdal, lebih utama dan paling top dalam mempraktekkan ayat ini melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak ada manusia yang lebih hebat dalam mempraktekkan ayat ini melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya beliau adalah uswah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menyatakan di dalam firman-Nya la umruka. Allah bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian?
Karena semua kehidupan yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan gambaran kepada kita Islam yang sahih, Islam yang sebenarnya. Makanya kalau kita mau runut, kita mau ngambil ibrah, umat Islam pengen jadiin panutan, ya udah baca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajibannya, itu keharusannya, sehingga dia bisa jadikan pedoman hidupnya. Kita bisa ambil contoh Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, beliau menjelaskan perbedaan antara nama Ahmad dengan nama Muhammad. Ahmad itu sighah mubalaghah dari Hamid. Artinya manusia yang sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian beliau itu adalah manusia yang selalu berusaha dan berupaya untuk menggapai ridha dan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan sekedar di lisannya saja, tapi dalam praktek kehidupannya beliau. Makanya nama Ahmad dikatakan maqamul mujahadah. Maqam mujahadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada pada nama Ahmad. Dan ini kita bisa melihat contoh real dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada flashback balik kita ke sana. Dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan satu bukti, satu praktek real. Ya, eksistensi daripada nama Ahmad itu sendiri. Kita tahu yang namanya Islam datang dikenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini awal mulanya asing. Beliau begitu menjalankan amanat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, mengajak manusia menghamba kepada Allah, menyembah kepada Allah, yang beliau dapat adalah penolakan. Beliau dapat penolakan di awal-awal perkara. Sampai kita bisa melihat Uqbah bin Abi Mu'id ketika beliau sedang sujud ditaruh lambung onta. Onta kan gede, ini lambungnya yang dulu sembelih ditaruh di pundaknya Nabi Muhammad sampai beliau nggak bisa bangun. Nggak sampai di situ, Uqbah bin Abi Mu'id pernah nyekek lehernya Nabi Muhammad sampai beliau kesulitan napas. Sampai Sayyidina Abu Bakar bela nolak Uqbah bin Abi Mu'id. Beliau katakan, ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah, apakah kalian akan membunuh seorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Ini beliau alami sehari-hari. Intimidasi, gangguan seperti ini beliau alami sehari-hari, jadi makanannya beliau. Bukan hanya beliau, sahabat-sahabatnya begitu juga. Sahabat-sahabatnya juga begitu. Sampai Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan sahabatnya Nabi dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah itu sampai ada yang wafat, sampai ada yang cacat permanen, diganggu, diintimidasi luar biasa. Sampai ada sahabat yang diserika badannya, sekujur tubuhnya bulak-balik sama majikannya ketika dia meluk agama Islam. Kita bisa melihat lagi keluarganya Yasir, sampai Nabi mengatakan sabran li ali Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar keluarganya Yasir karena janji kalian adalah surga. Anaknya Amr itu harus menyaksikan ayahnya, ibunya dibunuh di hadapannya, dan beliau sendiri nggak luput dari siksaan sampai hilang kesadaran mengucapkan kalimat kafir.
Namun Allah Subhanahu wa taala kukuhkan dan abadikan di dalam Al-Qur'an, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa namun hatinya tenang keimanannya. Jadi walaupun dia mengucapkan kalimat kafir karena dia siksa sampai hilang sadar, tapi hatinya tetap teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kukuhkan dan Allah abadikan. Itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sampai di situ? Enggak, di embargo. Di tahun ke-7 bulan Muharram, di embargo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang beriman kepada beliau. Berapa tahun? 3 tahun lamanya. 3 tahun lamanya. Itu sampai dibikin perjanjian zalim, jangan nikahi orang-orang yang sudah iman dengan Muhammad. Naikin kalau dia belanja, barangnya semua dirampas. Mereka harus diembargo, tinggal di Syi'ib Bani Muttalib selama 3 tahun lamanya. Sampai diceritakan di dalam sejarah, banyak yang wafat dan sampai mirisnya mereka makan daun-daunan. Tuh Nabi dan para sahabatnya. Setelah selesai diembargo di tahun ke-10, Nabi Muhammad kehilangan istrinya yang beliau cintai, Sayyidina Khadijah. Selang 5 bulan 3 hari wafat pamannya, orang-orang yang selalu menolong beliau. Jadi orang-orang yang menolong beliau, yang nopang beliau, yang jadi pelipur lara hatinya beliau ketika sedang kesulitan, Allah angkat, Allah cabut nyawanya. Sayyidina Khadijah dengan pamannya Sayyidina Abu Thalib. Nah, ketika 2 orang yang beliau cintai ini sudah wafat, pintu dakwah di kota Madinah sudah tertutup. Bahkan orang kafir Quraisy mengintimidasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dan lebih parah ketika pamannya masih hidup, sampai beliau harus hijrah ke Taif. Di Taif bukan sambutan yang beliau dapat, dimaki-maki lagi, diusir, disambit, diusir sampai keluar dalam keadaan berdarah-darah. Sampai beliau berteduh di kebunnya Utsbah bin Rabi'ah, doa dengan doa yang dikenal, yang sering kita bacakan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbal mustad'afin ila man takiluni ila aduwin yatahjumuni am ila ba'idin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali ila akhir. Setelah itu datang jamuan Isra dan Mi'raj. Dan semua kejadian ini diabadikan dan diceritakan oleh Allah secara global di akhir surat An-Nahl. Wala tahzan 'alaihim wala taqu fi dhikin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ini semuanya enggak lain maqamul mujahadah dari nama Ahmad. Beliau berupaya keras, beliau tidak pedulikan dirinya. Apa yang beliau punya, hartanya, nyawanya sekalipun beliau serahkan untuk mencari ridha Allah dan kecintaan Allah. Nah, kalau ditanya kenapa Nabi Muhammad harus mengalami yang demikian, kata Imam Mutawalli Sya'rawi, Allah Subhanahu wa taala kasih tahu kepada umat Nabi Muhammad, hai umat Muhammad, tidaklah aku datangkan Muhammad ke dunia buat aku manjakan dia, tapi aku datangkan Muhammad ke dunia agar dia merasakan lazzatul mujahadah. Makanya beliau menerima intimidasi, gangguan dan yang lain-lain sebagainya agar beliau merasakan lazzatul mujahadah, kelezatan bermujahadah kepada Allah. Apa timbal baliknya dari nama Muhammad? Muhammad itu sigha mubalaghah dari Mahmud, artinya manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan enggak sekali, sering. Makanya Isra dan Mi'raj dikatakan oleh ulama merupakan satu bentuk penghormatan Allah, pengagungan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tinggikan beliau dan Allah abadikan, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan nama engkau ya Muhammad. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya nggak ada yang paling top dalam mempraktekkan wa ma khalaqtul insa wal jinna wal insa illa liya'budun melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa sih beliau harus mengalami intimidasi gangguan seperti ini? Ini buat menjadi penyemangat bagi para pendakwah yang datang setelahnya. Jadi kalau ada pendakwah, orang yang berjuang memperjuangkan agamanya Allah, memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah, dalam perjalanannya dia diganggu, dia diintimidasi dan yang lain-lain sebagainya, hati dia jadi tenang. Kenapa? Dia ngaca kepada Nabi Muhammad. Yang saya alami sekarang nggak sebanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi alami lebih parah daripada saya. Tuh. Tapi kalau Nabi Muhammad dalam perjalanan dakwahnya nggak mengalami gangguan dan intimidasi dan yang lain sebagainya, maka ketika ada dai yang datang setelahnya, kemudian dia mengalami gangguan di dalam dakwahnya, dia akan putus asa. Kok saya mengalami demikian? Nabi dalam dakwah enak-enak aja, nggak ada yang namanya intimidasi, nggak ada yang namanya gangguan, lempeng-lempeng aja. Nah itu diantara hikmahnya. Makanya Sayyidina Imam Mutawalli Sya'rawi beliau mengatakan, siapapun pendakwah, siapapun dai, dalam dakwahnya dia tidak menghadapi intimidasi, tidak menghadapi gangguan dan yang lain sebagainya, dalam perjalanan dakwahnya aman-aman aja, adem-adem aja, maka ketahuilah dia sudah mengurangi warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia di dalam dakwahnya mengalami intimidasi, gangguan dan yang lain sebagainya, maka ketahuilah dia baru mengambil secuil daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kadar uswah. Faham? Jelas? Dan orang-orang yang mengikuti mujahadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngikut dengan beliau, Allah Subhanahu wa taala tinggikan dan angkat derajatnya juga. Berapa banyak ulama-ulama kita yang dulu istiqamah dalam memperjuangkan agama Rasulullah, istiqamah dalam mendidik murid-muridnya, sampai sekarang masih terus kita kenang, masih terus kita sebut nama beliau, ya kan? Kenapa? Beliau ngikut, beliau menjalani mujahadah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh nggak usah jauh-jauh, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, sampai sekarang namanya kita kenal, sampai sekarang namanya kita kenang. Fakta. Karena apa? Karena beliau ngikut mujahadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngikut perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ngikut, yang rasakan mujahadah seperti Nabi Muhammad juga dalam perjuangannya membela agama Allah, menegakkan kalimat Allah, itu juga Allah kenang, itu juga Allah abadikan namanya. Kita ambil contoh lagi dalam firman Allah, minal mu'minina rijal minhum man qadha nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Cerita tentang Sayyidina Anas bin Nadhr diabadikan di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Bagaimana dulu beliau tidak ikut dalam satu peperangan, kemudian izin sama Nabi Muhammad, beliau tunaikan nazarnya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, pada hari ini aku akan membela dan memperjuangkan dan menegakkan agama Allah walaupun nyawa aku harus jadi taruhannya. Nah, ketika dalam perang Uhud terdengar berita Rasulullah wafat, sahabat kucar kacir, lari sebagian dari peperangan. Sayyidina Anas bin Nadhr maju sendirian, nerjang barisan musuh. Nerjang barisan musuh, beliau lawan sendirian sampai beliau punya jasad tidak dikenali, saking banyak lukanya.
Saudaranya datang yang perempuan nyari, oh ini jenazah, aku punya saudara. Ketahuannya dari mana? Dari tangannya yang masih memegang pedang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masih tersisa, ini yang masih utuh. Selebihnya tidak utuh. Allah abadikan karena beliau ikut mujahadah seperti mujahadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan di dalam ayatnya. Minhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir. Man qadha nahbah ini adalah beliau. Paham? Jelas? Makanya eksistensinya santri ente belajar di sini ya, sebagaimana namanya santri ya, dari nunnya naibun anil masyayikh, ganti penerus jejaknya para guru. Tuh eksistensinya. Kalian semualah calon penerus perjuangannya Rasulullah. Makanya belajarnya yang rajin. Ujiannya santri pertama dirinya dia dulu. Awal datang nggak betah. Udah mulai betah, ujiannya orang tuanya. Ntar meninggal lah, ntar yang sakit lah. Lewat ini mulain. Ketika udah mulai naik lagi, mondoknya udah mulai lamaan, otaknya mikir satu, masalah rezeki. Pikirannya mau nyari duit, mau kerja. Nah habis kerja urusannya perempuan. Ini harus dilewatin semua. Ente bisa lewat ini semua, sukses. Makanya mondok baru-baru jangan buru-buru boyong. Itu ujiannya para santri. Lewatin ini semua. Karena kalian adalah penerus perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sekarang ente alamin, ini baru mujahadah yang sedikit. Di rumah biasa makan enak. Waktu bebas sebebas-bebasnya, di sini waktu diatur. Jam 3 sudah bangun, sudah tadarus. Itu kan bukan mujahadah namanya. Itu namanya mujahadah. Kenapa? Karena kalian cikal bakal penerus perjuangannya Rasulullah. Makanya ini paling bawel kalau nasihatin santri, karena itu tadi ente cikal bakal penerus perjuangannya Rasulullah. Jadi paling bawel, paling ngomel. Karena kita mengharap ente jadi penerus perjuangannya Rasulullah, benar-benar meneruskan. Mujahadah ini ya mujahadah dikit. Secuil, belum di luar nanti ketika dakwah. Jangan baru gatal dikit pulang, sakit dikit pulang. Manja. Namanya santri harus mandiri. Tuh. Ya inilah yang namanya mujahadah. Paham? Jelas? Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.